Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru kami beserta seluruh pengurus masjid, dan semoga kehadiran kita menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan pelajaran kita. Di pertemuan kita yang terakhir, kita masih membahas tentang cara untuk mendapatkan kesucian jiwa. Jadi kita sudah bahas beberapa perkara yang bisa membuat bertambah baiknya hati dan jiwa seseorang. Di antara yang sudah kita bahas, sekedar mengingatkan ulang kembali, yaitu yang pertama, ketika seseorang menuntut ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat mempengaruhi jiwa. Makanya banyak orang yang belajar agama walaupun tidak luput dari kesalahan, tapi lebih banyak kebaikannya. Kalaupun dia jatuh dalam kesalahan, dia tahu bahawa itu salah. Tapi orang yang belajar ilmu yang tak bermanfaat untuk dirinya dan agamanya, atau untuk sesama manusia, itu tak pernah tahu di mana kesalahannya. Kemudian yang kedua, hendaknya memperbanyak amal saleh. Jadi asal taat saja kepada Allah dengan amal saleh, maka amal saleh itu akan membentuk jiwa, memperbaiki akhlak. Kita sudah jelaskan juga panjang lebar, semua amal utama yang digariskan oleh Allah di dalam rukun Islam, semuanya ujungnya memperbaiki akhlak. Salat mencegah keji dan mungkar. Kemudian ketika disuruh puasa, maka Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Nanti setelah Ramadan, maka orang-orang akan bertambah bagus ketakwaannya. Kemudian ketika Allah suruh bayar zakat, mensucikan diri sekaligus mensucikan harta. Mensucikan diri dari pekerjaan apa? Dari kebakhilan, kekikiran. Karena orang yang paling beruntung di akhirat, salah satunya adalah orang yang dipelihara dari sifat kikir. Allah mengatakan wa may yuqa syuha an nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari sifat kikir, maka termasuklah golongan muflih, golongan orang yang beruntung. Bayar zakat, kita paksakan diri, juga mensucikan harta. Kenapa disebut mensucikan harta? Karena di dalam harta kita itu ada hak orang, ada hak orang lain.
agar Allah tidak menuntut harta kita di akhirat, maka berikanlah hak orang. Jadi kita ini menjadi PNS itu karena ada sebahagian orang di kampung kita yang Allah tidak izinkan untuk menjadi PNS. Mereka dimiskinkan Allah, lalu sebahagian dari situ dari setengah orang kampung dikayakan Allah. Maka Allah ingin kasih tahu, di dalam hartamu wahai orang-orang yang diberikan kekayaan, ada hartanya orang miskin yang kutahan dari mereka, tapi kutitipkan kepadamu. Makanya kita ini jangan merasa harta itu kita yang cari, tapi Allah yang beri. Jadi jangan sampai keluar kalimat Qarun ketika ditanya dari mana semua dia dapatkan, dia mengatakan bahwa ini ku cari dengan kepintaranku. Maka Allah benamkan semua hartanya. Makanya orang bayar zakat ni ujungnya baik, hatinya baik, bertambah iba kepada sesama, hartanya pun dibersihkan Allah. Jadi ujungnya juga akhlak. Haji memang sempurna untuk mendidik akhlak. Bagaimana Allah pertemukan kita dengan ribuan jutaan manusia, di situ disuruh berjaga-jaga, ya. Kata Allah, al-hajju ashhurun ma'luman faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Kata Allah, yang diberikan kemudahan untuk berhaji, selama haji janganlah engkau bicara yang bersifat pornografi, ya. Kemudian jangan bermaksiat dan jangan berjidal, jangan saling bertengkar selama masa haji. Itu kan semuanya menjaga dan melatih kesabaran, karena masa haji itu masa yang dibutuhkan kesabaran, perjuangan, antri di WC saja Masya Allah, belum lagi ketika kita tawaf ditabrak oleh orang-orang yang tubuhnya Allah ciptakan lebih besar daripada kita, ya. Nah, jadi semuanya ternyata berujung kepada akhlak. Itulah kenapa kita kadang-kadang menyuruh untuk anak-anak kita salat, puasa, kita nasihati bayar zakat, itu lama-lama jadi baik sendiri insyaAllah. Tadi orang anak-anak yang hanagat orangnya dimulai dari anak temayam tu, ya, pengedar sabu, penghisap ganja, ya, dimulai dari tidak salat. Kalau salat, hidupnya terarah. Kesalahan orang tua paling banyak tidak mendidik amal soleh. Ada yang berusaha langsung masuk ke pendidikan akhlak, tidak melalui jenjang amal saleh yang bisa membuat dia menjadi baik. Jadi langsung didik anak, kirimkan ke psikiater, kirimkan ke orang-orang yang dianggap pintar mendidik anak. Kalau dulu disuruh kirim ke Kak Seto, setelah dinasihati dibuat permainan ini, permainan itu untuk membuat anak menjadi baik, ujung ni paling si menyuh anak itu mayang. Semua pekerjaan yang kita sedang lakoni, dimanapun kita berada, kalau pendidikan orang tua ada salat, apapun yang seragam yang kita pakai tetap baik. Tapi kalau sudah tidak melakukan amal saleh, seragam ustaz pun, walaupun dah pakai seragam ustaz, yang dalam hati tetap jahat. Jadi ini perlu sekali untuk mempertahankan amal saleh. Baik, kita lanjutkan. Masih ada tersisa 3 yang secara umum dibahas oleh para ulama agar mendapatkan akhlak yang baik. Karena Nabi itu diturunkan memang untuk memperbaiki akhlak, sedangkan ibadah itu proses menuju akhlak. Surga itu dihuni oleh orang yang berakhlak. Waktu ditanya oleh Nabi kepada Nabi, siapa penghuni surga yang paling banyak? Apa jawaban Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling takwa dan yang paling bagus akhlaknya. Penghuni surga paling banyak. Jadi ini perlu benar-benar kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Berikutnya, yang ketiga,
agar mendapatkan akhlak yang baik, iaitu suhbatus salihin, bertemanlah dengan orang saleh. Bertemanlah dengan orang saleh. Orang saleh ni hana macih ustaz, hana macih tengku. Orang saleh itu ketika dia beramal sesuai dengan ilmu, baru disebut alim. Baru disebut alim ketika seseorang cocok antara ilmu dengan amal. Tidak layak disebut alim kalau seandainya ilmu tak sama dengan amal. Oleh kerana itu, siapapun bisa melekat pada dirinya kesalehan, walaupun tampilannya biasa saja, walaupun dia tidak pakai surban, hanya peci hitam, walaupun bajunya baju kemeja, walaupun bukan baju koko, tapi kalau orangnya saleh, jadikanlah dia teman. Itu salah satu cara kita mendapatkan jalan menuju kebahagiaan di akhirat. Maka sepanjang sejarah, salah berteman itu membuat orang terjerumus. Dulu Qarun itu salah satu umat Nabi Musa yang paling taat. Jadi kalau baca sejarah Qarun itu salah satu umat Nabi Musa yang paling taat. Cuma karena memimpikan kekuasaan dan dia merasa bahawa Nabi Musa tak punya kuasa di saat awal-awal dakwah, lalu dia beralih berteman dengan Fir'aun. Nah, semenjak berteman dengan Fir'aun, akhlaknya berubah menjadi manusia yang sombong. Lalu dia mulai menggunakan hartanya untuk mendukung Fir'aun. Jadi tim ses Fir'aun itu Qarun. Apa yang terjadi? Dibenamkan Allah dirinya dan hartanya, tidak tersisa sama sekali, sampai menjadi buah bibir. Setiap harta yang berada di bawah tanah disebut harta Qarun. Dari mana awal kehancuran hidupnya? Dari berteman yang salah. Jadi oleh kerana itu, pengaruh teman itu kuat sekali. Kita ni habis keluar dari solat subuh ni, waktu duduk di kedai kopi, ni kena pak yang ada terbit teman subuh sama-sama duduk di kedai kopi, makan lontong sama-sama. Cuba bapak dengar kalau yang duduk sesama anggota masjid, nah kita menang. Ini yang duduk ni sesama jemaah masjid, duduk 10 orang minum kopi kan, nanti kadang-kadang makan macam-macam. Selama pembicaraan, tertawa ada, senyum ada, bapa tak akan mendengar kalimat temenang. Tapi cuba duduk sesama dengan apa tak apa, sesama dengan orang yang tak salat, sesama dengan orang-orang yang tak baik. Asal sudah duduk, nyan bahasa pub sana, pub sini, late sini, late sana. Kalau bahasa itu tidak ada lagi yang bagus, dari bahasa bahasa budaya saja, itu sudah keluar kahke, ike nak, ike nak. Kalau duduk sama-sama orang solat, mana ada? Oh, duduk orang solat, ilun mana? Kalau yang satu lagi, ike ko ica, aku karang aku tu bau ni, ike nak, aku poh mati. Ya, late. Udah mulai late sana, late sini. Nah, hampir setiap waktu selama duduk 1 jam, malaikat raqib atid mencatat terus-terusan kalimat-kalimat buruk. Kenapa? Kita salah berteman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masalul jalis as-salih, permisalan orang-orang yang berteman dengan orang salih, kamasali al-attar, seperti orang yang masuk ke dalam kedai minyak wangi. Illam yu'tika min atrihi asabaka min rihihi. Kalaupun penjaga atau penjaga yang punya toko minyak wangi itu tidak memberikanmu minyak wangi tersebut, tapi engkau keluar dari toko tersebut, tetap engkau merasakan
wanginya. Berteman dengan orang saleh, walaupun kita tidak mampu seperti beliau, kita tidak bisa bahasa Arab. Hafalan Quran pun cuma dari Alhaakumut Takasur sampai An-Nas. Kita tidak mampu baca kitab. Jangankan kitab kuning, kitab putih hana ada membaca. Kita tidak mampu, kita tidak faham ini dalilnya, ini tidak. Tapi semenjak berteman dengannya, cipratan minyak wanginya kena. Sudah mulai tampilan ke agak-agak, ya, hana dia dah pakai lewu-lewu puntung, ya. Orang mengatakan bahawa kamu semenjak berteman dengan fulan ada perubahan, maksudnya gayanya saja berubah. Walaupun ilmu mungkin sedikit-sedikit hanya bertambah sedikit, tetapi semua terjadi perubahan. Makanya sangat penting mendidik anak-anak kita untuk mencari teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang tergantung sekali kepada pergaulannya, maka pilih-pilihlah dengan siapa engkau berteman. Disuruh pilih, Pak. Nabi saja suruh pilih, ya. Anak kita kalau mau baik, jangan izinkan berteman dengan orang-orang atau anak-anak dari orang yang tak baik, selama anak itu juga tak baik. Masalah mendakwahkan itu satu sisi dakwahkan, tetapi jangan jadikan teman, karena dia akan mempengaruhi. Buktinya Pak, anak kita ajarkan Iqra di rumah, kita ajarkan nak, kalau dengan orang tua bicara begini, bagus sekali didikan kita. Keluar dia masuk sekolah, contohnya misal masuk SMP, baru 6 bulan di SMP, semua kehidupan teman-temannya yang berasal dari berbagai macam background, nah yang dari papan ni, nah dari model orang tua yang ada itu mayang, nah yang tinggal binah laut, macam-macam, berteman dengan anak kita satu lokal. Lihat 6 bulan Pak, apa yang terjadi? Pulang dia sudah banyak mengenal sesuatu yang tidak pernah kita ajarkan, yang buruk-buruk dari akhlak temannya. Makanya ini betul-betul harus disaring, nak, jangan berteman dengan fulan. Itu bukan sombong, itu menjaga agar tidak terpengaruh. Kenapa di kota-kota besar rata-rata anak-anak SMP, SMA begitu melakukan tawuran, semuanya ikut serta. Jadi satu lokal itu tawuran semuanya. Kenapa bisa begitu? Kenapa tidak ada satu dua orang yang kadang-kadang berfikir ini tidak betul nih, ini tidak betul. Asal sudah satu orang tawuran yang gara-gara rebut cewek, itu masalah-masalah begitu. Semua mendukungnya, jadi bantu satu sekolah menghadang sekolah yang lain. Satu sekolah kadang-kadang bersama-sama. Ada apa? Kita telah terjebak ke dalam pergaulan yang salah, diawali dengan pergaulan yang salah. Ini kadang-kadang ada sebahagian orang membebaskan, artinya ya tidak apa-apa nak, kamu berteman sama siapa saja terserah, tidak ada masalah. Yang penting kamu pulang, jangan terlalu telat. Itu pesanannya. Padahal dia tidak tahu anaknya telah berubah sedikit-sedikit menjadi orang yang tak baik. Dari mana orang kenal narkoba? Gara-gara kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Apa kata Allah? Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kalau kita punya teman yang buruk di dunia, nanti di akhirat sesama teman itu akan saling menuding, akan saling menyalahkan. Illal muttaqin, kecuali hanya teman-teman yang bertakwa. Kesetiaan para preman hari ini Pak jangan diragukan. Makanya cukup banyak orang mengatakan ni preman, walaupun preman ya, tetapi punya setia, kok setia orang. Kalau kesetiaan sesama preman tak perlu ragukan Pak, karena kesetiaan mereka dibangun oleh syaitan.
Dia tahu temannya salah, dia tahu temannya sedang dikejar oleh polisi misalnya, dia tahu, tetapi karena kesetiaannya dia akan tolong habis-habisan walaupun nyawa digadaikan. Jadi syaitan membangun semangat kita ni walaupun sesama preman, tapi kita ni harus saling tolong menolong. Nah, jadi tolong menolongnya itu kuat sekali. Malah kalau kita lihat-lihat, lebih hebat kesetiaan mereka daripada kesetiaan kita yang berteman di masjid. Kita berteman di masjid, Pak. Nah, orang gadah tilap tak apa di luar masjid, itu pun kita membiarkan. Misal ada orang tu sudah lihat silap, saya lihat sendal, tak ada sendalnya, tak pun keluar pertanyaan kita apa kan. Umah ana tilap, ana pernah tilap, belum tilap lain, tak ada. Dia tahu temannya sudah tidak ada sandal lagi untuk pulang. Lalu kita menawarkan diri, atau tunggu sebentar, saya ambil di rumah saya ada sandal lebih. Nah, dia ambilnya sandal istrinya untuk dikasih ke temannya, kan? Jadi itu pun kadang-kadang tidak ada. Tetapi kalau sesama preman, Pak, oh Masya Allah, habis-habisan itu, Pak. Nah, cuma yang harus kita pahami, kesetiaan di dalam perbuatan yang jahat ternyata ujungnya ketika Allah bangkitkan di hari kiamat, sesama yang jahat inilah yang nanti akan saling menuding. Makanya Allah katakan al-akhilla, teman-teman besti, teman dekat di dunia, di hari akhirat nanti sesama mereka menjadi musuh. Jadi ketika si A Allah vonis jadi neraka, masuk neraka, lalu kemudian si A mengatakan kepada si B, nyaci gara-gara kah kalau aku tidak berteman denganmu dulu, mungkin aku tidak kayak gini. Si B pun mengatakan, ilung kan cip gara-gara kah cip menyokan lupa habis dulu ke kah, mungkin hana lagi nyawa cip kejadian tu. Udah mulai ni menuding sana, tuding sini, dua-duanya dimasukkan neraka oleh Allah. Itu akibat berteman dengan teman yang buruk. Tapi teman di dunia yang saleh, walaupun mungkin kurang setia segala macam, malah di sana nanti kejadiannya terbalik, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat dari teman yang saleh. Makanya hadis menyebutkan syafaat yang bisa menolong kita nanti ketika kita punya teman yang saleh. Seorang teman yang saleh akan bertanya kepada Allah, ya Allah, kemana si fulan? Ini hadis, mana si fulan? Kata Allah, dia dalam neraka. Jadi rupanya teman kita berteman, rupanya karena mungkin ada satu dosa yang kita tidak bertaubat, Allah jadikan penyebab transit di neraka. Tapi kita bertanya, kemana dia? Kita teringat Pak nanti ketika kita mendengarkan dia dalam neraka, kita lanjutkan, Nabi kasih tahu itu. Kata kita, ya Allah, kami dulu sama-sama salat di masjid, kami dulu sama-sama umrah, kami dulu sama-sama melakukan haji, kami dulu sama-sama. Terus dia mengucapkan yang baik-baik tentang temannya. Lalu di ujung kalimatnya dia mengatakan, ya Allah, izinkan kami menjemputnya, ya Allah. Jadi lelaki izin untuk menjemput temannya. Apa kata Allah? Silahkan, diizinkan Allah. Maka dia diizinkan masuk ke neraka, didinginkan oleh Allah baginya, dia tidak terbakar dengan keadaan itu. Dia jemputlah teman-temannya. Bagaimana cara jemputnya? Kata Rasulullah, yang pertama diizinkan dulu menjemput teman-teman yang punya amal saleh, yang punya amal saleh, walaupun satu dalam hadis disebut sejengkal, yang punya lumayanlah sedikit tapi lumayan, diizinkan jemput. Lalu kemudian Allah mengatakan lagi, balik sekarang jemputlah teman-teman kalian yang punya amal saleh walaupun sebesar biji sawi. Balik lagi
jemput lagi. Akhirnya semua teman yang kita kenal di dunia yang sama-sama dulu berjuang diizinkan jemput. Itu kalau berteman dengan orang saleh. Jadi masalah masuk neraka ya salah dah depan. Tanya dah semayang yang pajuh peng riba ada piu-piu. Ya, solat tapi kredit bank dah habis-habis. Itu salah sendiri. Makanya transit dulu dalam neraka. Ya, solat hutang orang tak bayar, transit dalam neraka. Nah, tapi walaupun begitu, siapa yang pernah bertatap muka bersama dalam urusan agama, maka dia tetap diizinkan Allah untuk saling tolong menolong. Ya. Membayangkan Pak, kalau kita tidak dikenal di masjid, tinggal dalam kampung, duduk dalam sago Pak, duduk di dalam segi, di sudut, ya, apakah dalam segi ini, duduk di sudut, azan berkumandang tak pernah nampak di masjid, urusan sosial tak pernah nampak, diajak gotong royong bersihkan kampung pun tak ada, kemudian sedikit pun harta tak pernah kita berikan, ketika dipanggil nama kita di masjid pun orang tak kenal. Ketika kalimat inna lillah dikumandangkan untuk memberitahu siapa yang meninggal, orang bertanya siapa? So disebut namanya, yang mana orangnya? Di grup disebutkan telah meninggal saudara kita, orang bertanya-tanya siapa? Coba tolong kirim fotonya. Dikirimkan fotonya pun kita tak kenal. Kita mengatakan ni betul ni orang kampung kita ni. Tak ada manfaat untuk manusia sedikit pun. Pohon mangga tumbuh sendiri di belakang rumah, kerau ke baju ambil cerai rumah. Tak pernah ada manfaat, tak pernah dikenal, tak pernah bermuamalah dengan baik dengan sesama. Tak dikenal orang. Yang model-model begini, kayak mana boleh jemput? Ada nanti yang mengatakan, kami teringat si fulan, ya Allah, si fulan. Mungkin Allah pun mengatakan, anak katolika, anak pihak kaki. Tapi kalau kita pak di masjid, walaupun kita mungkin hanya datang untuk salat, tapi orang mengenal wajah kita, nanti orang tetap, teman itu akan bertanya, ya Allah, dulu dia sering duduk di tiang paling ujung, ya Allah, kalau pengajian dengar kalau secontoh, ini contoh saja, ini bukan nyindir Pak, contoh saja. Tapi orang itu berteman, ya Allah, kami tak tahu namanya, ya Allah, tetapi ya Allah, dia kalau di masjid itu ya, dia salat, kalau saf dia tetap di sebelah ini, kemudian kalau dia duduk begini tetap ditolong. Itu hebatnya pertemanan, sampai ke akhirat bersambung pertemanan. Makanya orang hari ini Pak, kadang-kadang salah kaprah dalam mencari teman. Sebab ada orang berprinsip kalau berteman dengan orang saleh itu tak enak, banyak peraturannya. Jadi ketika misal dia berteman dengan orang-orang yang tidak ada kesalehannya, ya, tidak ada ilmunya, sesama orang-orang yang memang tak solat, itu merasa bahwa cukup tabungan, ya. Jadi dia akan mengatakan, dia walaupun tak solat, tapi kalau berteman cukup mantap kita berteman dengan dia, cukup setia orangnya, ya. Kalau ngomong tu nyambung semuanya. Kalau kita termenak pun dia termenak, dia ikuti irama kita. Kalau kita begini, oh mereh tak orang. Kita sukanya berteman begitu Pak. Tapi kalau berteman dengan orang saleh, ditanya, apakah anda kamu dengan orang-orang dalam masjid? Apa jawabannya? Kamu damangan bacut dan mubut ka itibit Al-Quran, itibit dalil, itibit hadis, itibit hukum, nyohanjut, jihanjut. Sudah mulai dia tak suka kerana banyak peraturannya. Ini akibat dikelabui oleh syaitan. Padahal teman yang terbaik, kata para ulama, ini sudah pernah kita sampaikan dulu dalam mukaddimah, ulama membuat satu kaedah, sadiquka man saddaqaka wala man sadaqaka. Temanmu yang terbaik adalah teman yang berani mengatakan benar di hadapanmu, bukan yang selalu membenar-benarkanmu. Temanmu yang terbaik yang berani mengatakan yang benar di hadapanmu.
Ketika kita jatuh dalam maksiat, dia berani mengatakan itu salah, kamu sudah salah. Ketika kita terbuka aurat, dia berani mengatakan nyo hanja. Ketika kita pakai kalung, ada teman yang baik itu mengatakan nya hanjanya, tak boleh ya. Karena kadang-kadang ada orang ini tak faham bahawa laki-laki itu haram pakai kalung. Bukan hanya haram pakai emas sebagai kalung, tapi memang haram pakai kalung karena dia dosanya bukan masalah emas, walaupun itu bukan emas, dosanya bertasyabbuh dengan perempuan ya. Itu pakaian perempuan kalungnya ya. Ini kadang-kadang yang tahu kalung itu ada siapa? Teman ya. Kalau kita lihat secara sekilas kita nak tahu haram bagi laki-laki. Dulu bahkan orang-orang tua kita mempermisalkan dengan anjing Nabi Ibrahim ya. Saya nak tahu apakah Nabi Ibrahim betul ada anjing, saya nak tahu, tapi begitulah hinanya seseorang pakai kalung misal. Tapi teman yang baik, dia akan segera mengatakan, apakah pakainya ya. Apa itu ya, dia langsung, dia tahu ini salah, langsung itulah teman terbaik. Keluar caci maki di mulut dia, peringatkan, jangan, baik dah pegah dadanya ya. Dialah yang nanti akan menyelamatkan kita. Saya lihat dalam pergaulan ibu-ibu, kadang-kadang ada sebagian ibu-ibu itu tidak cocok berteman dengan orang yang banyak nasihatnya. Jadi misal ada seorang wanita yang salihah gitu, itu kadang-kadang tidak banyak temannya. Kenapa? Sama Pak, ibu-ibu sebagian kadang-kadang mengatakan nah enak berteman dengan dia ya. Orangnya terlalu serius ya, serius sekali, maksudnya tak, kita salah ini tak, kita buat ini salah, masa waktu kita lawan mas suami dia bilang tak boleh. Memang kan tak boleh sebenarnya kan. Dia sukanya yang bagaimana? Duduk sesama tante-tante hebring semua, duduk sesama dengan ibu-ibu sosialita. Kerjanya apa? Joget, poco-poco bersama, lalu kemudian pergi lakukan wisata bersama dalam mobil, pak karaoke bersama, lalu kemudian kalau mupat bersama ya. Waktu kita bilang orang mantap kali ibu tu kan, kalau kita ngupat orang siapapun kita upat tetap nyambung. Hai kibah nyambung cik orang ngupat. Mangat dah berah bangunnya, kok mangat dah berah bangunnya, pokoknya beres sekali orangnya. Itu kita sukai, padahal dialah musuh kita di hari kiamat. Tapi yang tadi suka nasihat-nasihat tu, nah dialah sebagai teman kita yang menyelamatkan kita di hari kiamat. Nah cuma begini juga, kita ni sebagai pendakwah, orang yang mendakwahkan agama, itu juga harus tahu cara bersikap. Jadi janganlah terlalu kaku, karena ada model hari ini Pak, dakwah itu dibawa dengan kaku sekali. Jadi betul-betul seakan-akan dia ini adalah posisi yang penyelamat, sedangkan orang lain yang diselamatkan. Padahal Allah bisa balik keadaan. Jadi para pendakwah pun itu harus pintar-pintar bertutur bahasa, pintar-pintar bergaul. Yang penting orang terkena panah kebaikan kita. Apa kata Allah? "Law kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau engkau cara mendakwahkan agama wahai Muhammad dengan keras, membuat hati orang juga menjadi keras, lan faddu min hawlik, semua orang akan berpaling darimu. Semua orang berpaling darimu. Allah sudah kasih tahu itu. Menyokrih tak pegah dengan cara terlalu kaku, itu orang juga tidak mau berteman. Akibatnya apa? Agama tidak tersampaikan. Jadi belum apa-apa, kita ini sudah merasa kitalah yang super, orang lain semuanya berada di dalam kesalahan, memandang orang semuanya ahli neraka, kitalah ahli surga. Itu sudah salah dakwah. Ujung-ujungnya apa? Orang malah tidak jadi teman kita, jadi musuh kita. Kita pun merasa bahawa ini tidak layak kita berteman dengannya, tidak layak berteman dengannya. Nyo ahlul bid'ah, nyo ji, mandum salah. Dakwah kita tidak tersampaikan. Lebih parah lagi ketika kita merasa satu kampung salah semua, sampai tak mau solat di masjid kampung, bahkan ke masjid Tanjung. Carinya masjid yang lain, yang seide saja.
Ini parah Pak. Jadi model dakwah begini, akibatnya apa? Berputar dakwah itu hanya di kelompok itu saja, tapi ujung-ujungnya jadi sombong. Orang lain seakan-akan tidak ada kesempatan masuk surga. Ini juga bahaya cara dakwah begini. Akibatnya orang malah betul-betul tak mau berteman dengan kita gara-gara kesombongan kita. Jadi biasa saja menjadi orang yang dihormati, tengku, ustaz, dihormat di masyarakat, tapi penampilan biasa saja. Ketemu dengan masyarakat biasa, senyum, rendahkan diri, rendahkan hati, ya. Dan ini jangan ada sedikit pun kesombongan. Saya kadang-kadang kasih contoh begini Pak, ada masjid katanya yang digelar ustaz dengku pada tajak acara khaurigo, kita datang ke walimah orang itu tidak mecis apa bahasa Indonesia, tidak mesti, ya, tidak mesti harus ke pemulia Pak, tidak mesti harus ada meja khusus, meja VVIP yang di dalamnya ada rendang. Di sana tidak ada rendang, sana Taiwan. Ini khusus meja VVIP, na rendang, na manok panggang segala macam, ya. Tak perlu kita menggilakan diri dengan dihormati. Kenapa tiba-tiba kita mendakwahkan diri lalu berubah menjadi sombong? Itu sudah kita yang kena oleh syaitan. Begitu dikasih piring waktu acara walimah Pak, ditaruh sapu tangan dong, serbet nyokar api hotel lagi kan Pak, terlalu salah ini. Dia harus serbet satu, piring satu kan. Kemudian kita merasa anak hormat dong baju. Ini ngambek. Pulang kasih tahu semua orang, kurang aja dia orang pegawai walimah kan. Masa lagi long ya antri menganggap. Yang kurang aja sawa sebenarnya. Di orang pau walimah apa kita tanya? Tanya kurang aja. Kenapa? Kita ni sudah mulai masuk level ingin didewakan, ingin dihormati. Orang lain menghormati kita, itu akhlak dia. Akhlak kita mana? Bukan ingin dihormati akhlak kita merendahkan diri. Jadi jangan merasa bahwa kita ini sebagai orang yang dijunjung, ujung-ujungnya orang malah tak mau berteman. Jadi baik sampo ngambek, baik sampo gara-gara hanya umat pingan antri ziat. Jemaah berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa kita di tengah masyarakat, begitulah Allah memberikan kelebihan. Semakin rendah kita di tengah masyarakat, semakin rendah hati kita, maka semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi santai saja. Nyokotanya ni kayak kami dimuliakan, disuruh kasih pengajian, ya. Kalau seandainya tidak ada jamaah yang mendengarkan, apa manfaat kami di depan? Ada fungsi Pak? Ada panitia masjid mengatakan ustaz tolong nabi pengajian kan, tapi hana jamaah tidur dan nabi pengajian. Nak kerja Pak? Nak kerja. Jangankan je amplop-amplop mana Pak. Tidak ada manfaat seseorang ketika tak ada loyalitas terhadap masyarakatnya. Tidak ada manfaat. Maka jemaah bahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik agar kita bertambah saleh, tetapkan berteman dengan orang-orang saleh, dengan ahli-ahli masjid. Jadi makanya hibur diri dengan ahli masjid itu tak apa-apa Pak. Saya kalau dalam ceramah sering mengatakan tentang kedai kopi, warung kopi, nyan bagi orang hana temayang. Ya, salah satu aset pemilik kedai kopi yang menyebabkan dia akan masuk neraka adalah ketika dia membiarkan orang yang berada di dalam kekuasaannya untuk bermaksiat. Itu yang kita maksud. Ya. Maaf cakap dah beberapa bahasa mungkin agak kurang halus. Itu pemilik kedai kopi susah masuk surga Pak sekarang. Tak ada pun pemilik kedai kopi ya. Susah dalam surga Pak. Pakan mana? Kayak mana mau masuk surga? Allah akan minta pertanggungjawaban dia. Di waktu Jumaat engkau tutup kedaimu, yang engkau tutup cuma tirai. Waktu maghrib engkau matikan lampu sampai gelap, urang bertuh dalam. Saya ni jalan belakang ni sambil rujak Pak pengajian. Saya pantau betul maghrib terutama. Kalau isya orang mungkin husnudzan kita waktu pulang dia solat. Jumaat tapi bertuh urang dalam. Mau saya gok-gok. Saya tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Misal saya gertuk misal. Apa lagi pasal saya gertuk? Kok payah ada pegangan. Misal saya berhenti, saya bilang, "Hu, bayang duduk," misal gitu.
Orang akan lihat, yang pegang-pegang reman ni. Yang bertuh siapa Pak? Beliau, mereka atau saya yang bertuh? Saya yang bertuh, hancur dunia. Nah, tapi kenapa dipelihara yang begitu? Padahal pemilik warung cukup dengan tekan bel. Kalau sudah tekan bel wajib keluar. Solat tak boleh ada, kosong. Makanya bahaya Pak, keadaan-keadaan begini. Apalagi teman-teman yang satu kedai kopi itu sama-sama tak solat. Tunggulah waktunya. Allah akan memperhitungkan semua tantangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sama-sama saleh itu bukan bermakna tak boleh di kedai kopi. Malah kita harus lebih banyak menghiasi kedai kopi yang soleh-soleh. Jadi begitu salat keluar. Pemalai gom yang ada duit, yang lebih baik. Begitu cara mendakwahkan agar kita teman pun banyak dan kita bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini untuk pagi hari ini yang perlu kita pahami, dan kesimpulannya adalah berusahalah untuk berteman dengan teman yang saleh, dan didiklah anak kita untuk punya teman-teman yang saleh. Baik, demikian. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya. Itu selalu yang saya harapkan ya. Apa yang dipikir Pak ya, kan? Ini belum bisa solat karena sekarang sudah terlambat. Kita harus menunggu sekitar 10 menit ke depan baru boleh melakukan solat syuruk yang pertama. Demikian, semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.